Penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi transformasi geometri. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program aplikasi komputer matematika. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggia Gantira dengan NVM 2301102210007 dan Rahel Ardianti dengan NPM 230110221008. pertama ada pengertian GeoGebra. GeoGebra adalah software matematika dinamis yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. UL tahun 2018 menyatakan GeoGebra sangat berperan penting dalam membantu guru matematika untuk memvisualisasikan materi matematika, yaitu tidak hanya tampilan 2 dimensi saja yang disajikan. Pada GeoGebra juga dapat menampilkan 3 dimensi, sehingga pembelajaran pun menjadi sangat menyenangkan. Priyatna dan Arsani tahun 2019 mengemukakan bahwa GeoGebra pertama kali dikembangkan oleh Markus Hohenwater yang memulai proyek tesis masternya pada tahun 2001 di University Salzburg. Kemudian dikembangkan di Florida Atlantic Universitas tahun 2006 sampai 2008. Universitas Negeri Florida tahun 2008 sampai 2009 dan sekarang di University of Lens bersama-sama dengan bantuan pengembangan software dan penerjemah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Software ini dapat diunduh secara gratis di www.geogebra.org. Kemudian GeoGebra adalah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran pada materi geometri, aljabar, dan kalkulus. GeoGebra bisa menggambarkan kurva dan fungsi yang diberikan. GeoGebra juga dapat memberikan informasi terkait kurva atau gambar yang sedang dikerjakan. Menurut Hohenwater tahun 2008, program GeoGebra sangat bermanfaat bagi guru maupun siswa. Tidak sebagaimana pada penggunaan software komersial yang biasanya hanya bisa dimanfaatkan di sekolah. GeoGebra dapat diinstal pada komputer pribadi dan dimanfaatkan kapan saja, dimanapun, oleh siswa manapun maupun guru. Nah, di sini ada cara mengunduh aplikasi GeoGebra. Yang pertama kita lakukan yaitu buka browser pada PC atau misalkan Chrome, lalu kunjungi situs resmi GeoGebra. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, ini ada GeoGebra. Kita klik tombol GeoGebra di sini. Kemudian di sini ada tampilannya seperti pada gambar. Nah, kemudian klik tombol unduh, lalu tunggu sampai selesai. Nah, di sini ada tampilan utama aplikasi GeoGebra yang terdiri dari yang pertama nih ada aljabar, lalu ada peralatan, tabel, lalu ada spreadsheet. Nah, selanjutnya ada toolbar di aplikasi GeoGebra. Bisa dilihat ya, di sini ada toolbar yang terdapat di aplikasi GeoGebra. Kita akan menggunakan beberapa toolbar di aplikasi GeoGebra ini, beberapa untuk materi transformasi geometri. Selanjutnya ada cara penggunaan GeoGebra. Secara umum, software GeoGebra ini dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu geometri, aljabar, dan statistik. Software ini sangat bermanfaat untuk ketiganya dan dapat digunakan semaksimal mungkin dalam proses belajar mengajar di sekolah.
Proses geometri, baik 2 dimensi atau 3 dimensi, sangat berperan besar dalam software ini, dan yang paling banyak dimanfaatkan guru atau praktisi pendidikan dalam memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Untuk menggunakan GeoGebra, kita dapat mengetikkan perintah langsung di kolom input, seperti Y sama dengan 2X ditambah 1 untuk menggambar garis atau turunan fungsi F. Untuk mencari turunan, kita juga bisa menggunakan alat bantu di toolbar untuk membuat objek seperti titik, garis, atau bangun ruang, lalu memanipulasinya seperti memutar atau mencerminkan objek. Selanjutnya ada materi dari transformasi geometri. Sebelumnya, transformasi adalah perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya. Sedangkan geometri berarti cabang matematika yang menjelaskan soal sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Berdasarkan dua definisi tersebut, transformasi geometri dapat disimpulkan sebagai perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang. Dalam kehidupan sehari-hari, transformasi geometri ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan karya-karya seni dan desain arsitektur. Selanjutnya ada jenis-jenis dari transformasi geometri. Yang pertama ada refleksi atau bisa disebut juga pencerminan. Yang kedua ada rotasi atau perputaran. Yang ketiga ada translasi atau pergeseran. Yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Yang pertama ada refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan dalam transformasi geometri berarti perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Ada dua sifat yang dimiliki dalam transformasi refleksi. Yang pertama adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Yang kedua adalah geometri yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Contoh sederhana dari refleksi ini tentunya adalah ketika kita sedang bercermin. Yang selanjutnya ada rumus umum dari refleksi. Antara lain yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X, yang dimana jika X, Y, maka akan menjadi X, negatif Y. Y-nya berubah menjadi negatif, namun X-nya tetap positif. Yang kedua ada refleksi terhadap sumbu Y, yang dimana jika X, Y, maka akan berubah menjadi negatif X, Y, yang X-nya berubah menjadi negatif. Yang ketiga ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yang dimana jika X, Y, maka akan berubah menjadi X-nya menjadi Y, lalu Y-nya menjadi X. Lalu yang selanjutnya ada refleksi terhadap garis Y, sama dengan negatif X, di mana jika X, Y, maka akan berubah dari X menjadi negatif Y, lalu Y-nya menjadi negatif X. Selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan H, yang dimana jika X, Y, maka mohon maaf di sini ada kesalahan penulisan, seharusnya 2H dikurangi X, Y. Yang terakhir ada refleksi terhadap garis Y sama dengan K, yang dimana jika X, Y, maka akan menjadi X tetap menjadi X, lalu Y-nya berubah menjadi 2K dikurangi Y. Lalu yang kedua ada rotasi atau perputaran. Rotasi atau juga dikenal dengan perputaran dalam transformasi geometri sesuai dengan namanya berarti sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Karena hanya berputar, maka transformasi ini tidak mengubah bentuk atau ukuran dari sebuah bidang. Contoh sederhana dari rotasi adalah
Yang pertama ada cara kerja dari biang lala di mana lingkaran memutari titik tengah. Lalu yang contoh yang lainnya ada dalam gangsing. Cara kerja gangsing hampir sama dengan biang lala karena berputar mengelilingi titik tengah. Lalu yang selanjutnya ada rumus dari rotasi. Yang pertama ada rotasi dengan pusat 0,0. Yang pertama, jika sudutnya 90 derajat lalu berlawanan arah jarum jam, maka dari X, Y akan menjadi X-nya menjadi negatif Y, lalu Y-nya menjadi X. Selanjutnya, jika sudutnya 90 derajat lalu searah jarum jam, jika X, Y, maka akan menjadi X-nya menjadi Y, lalu Y-nya menjadi negatif X. Yang terakhir ada rotasi dengan pusat 0,0 dan sudutnya 180 derajat. Yang ini searah atau berlawanan arah jarum jam. Jika X, Y, maka akan menjadi negatif X, negatif Y. Untuk sudut istimewa lainnya, misalnya seperti 30 derajat, 45 derajat, atau 60 derajat, perhitungan rotasi biasanya menggunakan matriks transformasi rotasi, yang dimana matriks XY sama dengan cos theta negatif sin theta, dan cos theta dikali X dengan Y, di mana theta ini adalah sudut rotasi atau positif untuk berlawanan arah jarum jam, negatif untuk searah jarum jam. Lalu ada rotasi dengan pusat A, B. Yang pertama, jika sudutnya 90 derajat, maka rotasinya yaitu dari X, Y menjadi X-nya menjadi negatif Y ditambah A ditambah B, lalu Y-nya menjadi X dikurangi A ditambah B. Lalu jika sudutnya 180 derajat, maka dari X, Y menjadi X-nya menjadi negatif X ditambah 2A, lalu Y-nya menjadi negatif Y ditambah 2B. Selanjutnya yang ketiga ada translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Akibatnya, setiap bidang yang ada di garis lurus tersebut juga akan digeser dengan arah dan jarak tertentu. Translasi pada dasarnya hanya mengubah posisi, bukan bentuk dan ukuran dari bidangnya. Contoh sederhana dari translasi adalah peristiwa yang terjadi di perosotan, di mana orang yang sama dengan sebuah bidang berpindah posisi dari titik awal atau awal perosotan dan titik akhir atau ujung perosotan. Nah, di sini ada rumus dari translasi itu sendiri, di mana X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Di keterangannya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan titik bayangan, X, Y sama dengan titik asal, dan A, B adalah vektor translasi. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang keempat ini adalah dilatasi atau perkalian. Dilatasi merupakan transformasi atau perubahan ukuran dari sebuah objek. Dalam dilatasi terdapat dua konsep, yaitu titik dan faktor dari dilatasi. Titik dari dilatasi menentukan posisi dari dilatasi. Titik ini menjadi tempat pertemuan dari semua garis lurus yang menghubungkan antara titik dalam suatu bangunan ke titik hasil dilatasi. Sedangkan faktor dilatasi adalah faktor perkalian dari suatu bangunan
atau bangun yang sudah didilatasikan. Contoh sederhana dari dilatasi adalah miniatur. Miniatur ini biasanya dalam bentuk mainan, seperti mobil-mobilan. Mainan merupakan pengecilan dari sebuah objek besar. Nah, di sini itu ada rumus dari dilatasi. Yang pertama itu dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, di mana atau jika X, Y, maka Kx, Ky. Nah, sedangkan dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K, jika X, Y, maka didilatasikan menjadi Kx sama dengan Kx kurang A ditambah Ky kurang B ditambah B. Selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi transformasi geometri. Nah, setelah kita membuka aplikasi GeoGebra, maka tampilan pertama GeoGebra ini akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian kita akan pindahkan menjadi pada geometri. Di sini ada tulisan graphing, kita tekan, lalu di bawahnya akan berada tulisan seperti ini, kita tekan lagi yang geometri. Nah, kebetulan pada materi kali ini, materi transformasi geometri ini kita hanya mengambil 2 materi saja, yaitu refleksi dan rotasi. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengaplikasian aplikasi GeoGebra pada materi transformasi geometri, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Nah, di sini kita sudah lihat tampilan awal atau tampilan pertama pada GeoGebra. Kemudian kita tekan tools. Lalu setelah menekan tool kita tekan polygon. Nah, kemudian setelah tekan polygon, kita harus membuat titik. Di sini saya mengambil titik yang pertama atau titik A-nya itu adalah negatif 5,1 titik A. Kemudian titik B-nya itu adalah negatif 4,2. Titik C-nya itu adalah negatif 2,2. Terus titik D-nya itu adalah negatif 3,1. Sehingga akan berbentuk jejar genjang. Setelah berbentuk jejar genjang, kita hapus ini, kepencet. Nah, kita hapus ya, karena kepencet. Nah, setelah gambarnya menjadi jejar genjang, kita akan refleksikan terhadap sumbu Y dengan memilih reflect about line. Kita scroll ke bawah sampai menemukan reflect about line tersebut. Nah, ini dia reflect about line. Kemudian tekan yang gambar jejar genjangnya, tekan lagi sumbu Y. Nah, maka akan terjadi refleksi atau pencerminan dari keempat titik ini. Bisa dilihat dari gambar. Jadi seperti itu untuk pengaplikasian refleksi atau pencerminan pada aplikasi GeoGebra. Selanjutnya kita akan buktikan secara matematis. Refleksi jejar genjang dengan titik A negatif 5,1, titik B negatif 4,2, titik C negatif 2,2 dan titik D negatif 3,1. Kita akan menjawabnya. Sebelum kita menjawabnya, kita harus mengetahui dulu rumus umum refleksi terhadap sumbu Y
atau rumus umum pada refleksi. Nah, kenapa kita di sini menggunakan rumus umum refleksi terhadap sumbu Y? Karena tadi kita merefleksikannya terhadap sumbu Y. Nah, rumus umum refleksi terhadap sumbu Y itu adalah jika X, Y, maka negatif X, Y. Artinya, setiap titik dicerminkan dengan mengganti tanda koordinat X, sedangkan Y tetap. Nih, kita bisa lihat di sini bahwa X-nya saja yang berubah, tapi Y-nya itu adalah tetap. X-nya itu menjadi negatif X, Y-nya itu tetap menjadi Y. Kita akan refleksikan titik yang pertama, yaitu titik A. Titik A-nya itu adalah negatif 5,1. Kita tulis di sini rumus umum terhadap sumbu Y yang ini nih, yang tadi. Kita tulis, lalu kita substitusikan titik A-nya itu. Yang ini titik awalnya, titik A, substitusikan bahwa X-nya itu negatif 5 dan Y-nya itu 1. Kemudian kita refleksikan menjadi negatif X, Y. Substitusikan. Jika negatif X-nya itu kan negatif 5. Jadi negatif kali negatif 5 itu kan menjadi positif 5. Dan Y-nya itu tetap. Jadi hasil refleksi dari titik A ini adalah 5,1. Kemudian titik B, kita gunakan cara yang sama. Kayak tadi disubstitusikan. Kemudian hasil dari refleksi titik B ini adalah 4,2. Kita gunakan cara yang sama lagi pada titik C, sehingga hasil refleksi titik C ini adalah 2,2 dan titik D, hasil akhir dari refleksi titik D ini adalah 3,1. Selanjutnya kita akan melihat pengaplikasian aplikasi GeoGebra pada materi transformasi geometri, yaitu rotasi atau perputaran. Untuk yang pertama, kita bisa tekan tombol tools, lalu kita pilih poligon, lalu di sini kita buat sebuah bangun datar, yaitu segitiga dengan titik A, B, dan C. Nah, di sini saya akan membuat titik A-nya yaitu dengan koordinat 2,1, lalu titik B-nya 5,2, dan titik C-nya yaitu 3,4. Kita satukan semuanya lalu menjadi sebuah bangun datar yaitu segitiga. Nah, setelah ini kita buat titik baru yaitu titik D. Kita bisa menekan poin, lalu kita buat titik D ini di titik 0,0. Nah, setelah ini kita cari slider, lalu kita tempatkan di sembarang tempat, mau dimanapun. Misalnya kita simpan di sini slidernya. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Kita pilih angle, lalu kita ubah maksimalnya menjadi 360 derajat. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah ini kita pindahkan ke algebra, lalu kita input. Nah, inputnya yaitu rotate dalam kurung T1, alpha, D. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul rotasi dari bangun datar segitiga ini. Kita tinggal pindahkan slidernya jika ingin melihat rotasinya sebesar apa. Misalnya kita lihat, kita rotasikan sebesar 180 derajat, maka posisinya akan seperti ini. Lalu misalnya kita akan
merotasikan sebesar 360 derajat, berarti kembali ke tempatnya. Misalnya kita rotasikan 120, berarti posisinya sebelah sini. Nah, untuk memperlihatkan titik-titik koordinatnya bisa kita pilih. Misalnya kita akan memunculkan titik dari titik A ini. Klik titik A ini, lalu titik 3, lalu kita tekan setting. Di sini ada pilihan, lalu kita pilih name and value. Lalu akan muncul titiknya. Di sini titik A adalah 2,1. Ini berlaku untuk semua. Kita ubah, kita munculkan dulu semuanya. Ini name and value. Nah, jika sudah muncul, maka titik-titiknya juga akan muncul. Jika dirotasikan sebesar sudutnya, misal di sini kita memilih 180 derajat. Nah, jika dirotasikan, maka titik-titik di sini juga akan otomatis berubah ya. Nah, misalnya 180 derajat di sini. Jika titik A, B, dan C yang asalnya segini, jika dirotasikan sebesar 180 derajat, maka akan menghasilkan titik-titik ini. Baik, sekarang kita akan membuktikan pembuktian secara matematis yang sudah kita aplikasikan tadi pada aplikasi GeoGebra. Di sini, misalnya kita memilih rotasi 180 derajat pada segitiga dengan titik yang tadi, yaitu yang A-nya 2,1, B-nya 5,-2, dan C-nya yaitu 3,4 dengan pusatnya 0,0. Nah, rumus dari rotasi dengan sudut sebesar 180 derajat lalu dengan pusat 0,0 yaitu jika X, Y, maka X-nya akan berubah menjadi negatif X, lalu Y-nya akan berubah menjadi negatif Y. Nah, di sini ada yang pertama ada titik A. Titik A yaitu 2,1. Jika kita rotasikan, maka akan menjadi titik A yang asalnya 2,1 menjadi negatif 2,-1 sesuai dengan rumus ini. Nah, selanjutnya ada titik B. Titik B yaitu 5,2. Jika kita rotasikan sebesar 180 derajat, maka titiknya akan menjadi negatif 5,-2. Lalu yang terakhir ada titik C yaitu 3,4. Jika kita rotasikan, maka akan menjadi negatif 3,-4. Maka pembuktian secara matematis ini benar. Maka terbukti benar secara matematis dan sinkron dengan pengaplikasian GeoGebra-nya. Titik A-nya menjadi negatif 2,-1, titik B-nya menjadi negatif 5,-2, dan titik C-nya menjadi negatif 3,-4. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video lain-lainnya.
Terima kasih.